Yan. Ada apa? Rumah mereka bocor, airnya sampai ke lantai bawah. Di rumah juga tidak ada orang. Kami juga tidak bisa menghubungi mereka. Coba lihat apakah ada kunci cadangan. Saat aku membuka pintu rumah mantan pacarku yang menghilang 10 tahun, aku tak bisa menahan diri terkejut dengan pemandangan di depan mata. Dinding penuh fotoku, bahkan aku melihat kalung yang pernah kubuang. Melihat kalung ini, pikiranku kembali ke 10 tahun lalu. Nama saya Wen Heng. 10 tahun lalu, aku diculik sindikat perdagangan manusia, dan sejak itu terpisah dari orang tua kandungku. Untungnya, setelah dewasa, orang tua kandungku berhasil menemukan dan membawaku pulang ke rumah kami di Beijing. Awalnya aku mengira inilah awal hidupku, tapi tak kusangka yang menantiku justru adalah jurang tak berujung yang lain. Di rumah, aku punya seorang kakak laki-laki bernama Wen Siguan, dan setelah aku hilang, orang tuaku mengadopsi seorang anak perempuan bernama Wen Xier. Di meja makan, aku merasakan penolakan dari Wen Xier terhadapku. Aku tidak mau, kalian saja yang makan bersama. Kata-katanya yang tajam menusuk hatiku seperti duri-duri kecil. Melihat itu, ibu langsung mengejarnya. Ah, aku kan bukan anak kandungmu. Sekarang dia sudah kembali, tapi kamu... Semuanya dimanjakan, makin lama makin keterlaluan. Aku sudah berkali-kali membayangkan kehangatan saat bertemu orang tua kandungku, tapi kenyataan justru menyadarkanku. Melihat semua ini, hatiku dipenuhi rasa kecewa. Demi mengusirku, Wen Xier bahkan melakukan tindakan yang sangat ekstrem. Melihat dia yang histeris seperti itu, hatiku dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Akhirnya, mereka memutuskan agar GG membawaku untuk sementara tinggal di rumah tetangga sebelah. Pada saat itu, aku kembali merasa seperti anak yang ditelantarkan. Ini rumah Yanxi, dia sahabatku. Sekarang mereka semua di luar negeri, biasanya tidak ada yang tinggal di sini, jadi kamu tinggal di sini dulu ya. Kakak mengaturku tinggal di kamar lantai 1, juga mengingatkanku agar tidak sembarangan menyentuh barang orang. Malam itu, baru aku berbaring, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Dalam kegelapan, jantungku langsung berdebar kencang, kukira itu pencuri, dan panik aku mengambil vas bunga untuk berjaga-jaga. Tapi aku tidak menyangka orang itu ternyata Yanxi. Untung saja Wen Heng itu perempuan, jadi tidak terlalu keras. Aku mau diskusi sesuatu sama kamu. Bisa nggak Wen Heng tinggal di rumahmu beberapa hari dulu? Nanti kalau sudah terbiasa baru kita bicarakan lagi. Hei, ayo. Kalau begitu aku titip ya, aku pulang dulu. Setelah Yinxi tahu identitasku, meskipun agak terkejut, dia tidak mengusirku. Mulai sekarang kamu tinggal di lantai 1, aku di lantai 2. Barang-barangmu urus sendiri. Ruang arsip di lantai 1 dan lantai 2, kamu tidak boleh masuk. Aku yang baru saja kehilangan tempat tinggal hanya bisa mengangguk pelan. Saat itu aku belum tahu bahwa anak laki-laki di depanku ini akan menjadi orang terpenting dalam hidupku. Keesokan harinya, Yanxi mengurus proses pindah sekolah dan ternyata dia masuk ke kelasku. Para siswi di kelas langsung terpesona saat melihatnya, tapi matanya terus-menerus menatapku dengan rasa ingin tahu. Saat pelajaran olahraga, aku sedang membereskan bola voli, sementara Wen Xier menyuruh beberapa teman sengaja menggangguku. Haha, maaf ya. Tadi nggak sengaja meleset deh. Kamu mau apa? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Bener-bener nggak kelihatan ya. Masa kamu bisa sampai bikin si R kita hampir bunuh diri? Kamu bicara omong kosong. Wen si R sahabat kami, kamu nyakitin dia sama aja nyakitin kami. Mulai sekarang tiap aku lihat kamu, aku bakal hajar kamu. Ejekan dan dorongan mereka membuatku merasa sangat tak berdaya. Pada saat itu juga, Yanxi langsung muncul dan menghentikan tindakan mereka, lalu dengan tegas memperingatkan mereka bahwa jika hal seperti itu terulang lagi, mereka tidak akan diizinkan muncul di sekolah ini. Sebagai tanda terima kasih kepada Yanxi, aku sengaja memasakkan sup iga andalanku untuknya. Demi membuatku senang, dia sengaja minum beberapa mangkuk. Melihat senyum di wajahnya, hatiku pun dipenuhi kebahagiaan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Dia seperti seberkas cahaya yang menerangi dunia gelapku. Dia juga menempatkanku di sebuah kamar besar di lantai 2, memberiku tempat tinggal yang jauh lebih nyaman. Aku suka. Pada hari pertemuan orang tua di sekolah, aku dengan penuh sukacita membawa ibuku ke sekolah, ingin menunjukkan padanya perubahan diriku, tapi tak kusangka ibu malah langsung duduk di kursi milik Wen Xier.
Kenapa kursimu masih kosong? Nggak ada orang tua ya? Bukankah dia cuma anak liar yang nggak ada yang mau? Setelah Yanxi melihat keadaanku, dia langsung berlari masuk ke kelas, duduk di kursiku, dan berkata bahwa dia adalah kakakku, mewakili orang tua untuk menghadiri pertemuan itu. Tindakannya itu membuatku sangat terharu hingga meneteskan air mata. Di keluarga asing ini, setidaknya masih ada dia yang mau berdiri di sisiku dan memberiku kehangatan. Saat akhir pekan, untuk berterima kasih kepada Yanxi, aku memasak banyak hidangan dan mengundang Yanxi serta keluargaku untuk datang. Tapi tak disangka, Wen Xier malah memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat licik lagi. Karena kakak melihat dia belum datang, dia pun meneleponnya. Tapi dia malah berbohong dan bilang aku mengajaknya ke taman bermain. Tempat bermain, anak itu sudah menunggumu di depan gerbang taman bermain semalaman. Wen Heng, apa kamu masih menyimpan dendam? Tidak perlu membalas dendam padanya seperti itu, kan? Aku tidak melakukannya. Saat kakakku menanyai aku, hatiku dipenuhi rasa tertekan. Aku ingin menjelaskan semuanya padanya, tapi tak disangka aku malah tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Padahal dia bilang padaku untuk menunggunya di taman bermain, tapi kenapa dia harus membohongiku? Dia pasti ingin merebut kalian semua dariku. Apa dia baru puas kalau memaksa aku pergi dari rumah ini? Aku pergi saja kok. Tenang saja, kakak tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi dia kan adik kandungmu. Siapa bilang? Waktu ayah dan ibu menemukan dia, bukankah mereka tetap membiarkanmu tinggal di sisi mereka? Dia sudah kembali, tapi tetap saja tinggal di rumah orang lain. Kamu itu adikku, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Mendengar kata-kata menyakitkan dan menusuk hati itu, Yanxi merasa sangat tidak enak, lalu menutupi telingaku. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hatiku dengan kejam. Aku benar-benar kecewa dengan keluarga ini. Setelah pulang, aku berkemas dan bersiap kembali ke rumah orang tua angkatku. Tepat saat aku hendak pergi, Yanxi dengan tegas melarangku pergi. Bodoh, kamu tidak perlu selalu berhati-hati pada semua orang. Akhirnya membuat dirimu kelelahan. Aku ini ada yang melahirkan, ada yang membesarkan, tapi pada akhirnya tidak ada yang menginginkan aku. Aku menginginkanmu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kata-katanya seperti sinar matahari hangat di musim dingin, menghangatkan hatiku yang membeku. Dia tahu aku merindukan orang tua angkatku, jadi keesokan harinya dia menanggung risiko membawa mobil dan menemaniku pulang ke kampung menjenguk mereka. Di kampung, aku merasakan lagi kehangatan dan kasih sayang keluarga yang lama hilang. Di meja makan, perhatian mereka padaku jelas. Tapi, mereka tidak tahu hidupku sebenarnya tidak berjalan mulus. Aku juga tidak memberitahu mereka tentang apa yang kualami, karena tidak ingin menambah beban mereka. Keesokan paginya, Yanxi secara tak sengaja melihat foto di Momentsku dan mengetahui hari ulang tahunku. Jadi dia mengajak adiknya membelikanku kue ulang tahun. Namun karena hujan turun, aku pulang agak terlambat. Setengah kue ulang tahun sudah dimakan oleh adik, tapi aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Justru sangat bahagia, karena itu adalah pertama kalinya ada yang mengingat hari ulang tahunku. Waktu berlalu cepat, ujian masuk perguruan tinggi selesai, orang-orang berkumpul membicarakan tujuan universitas mereka. Kamu memilih jurusan apa? Aku pilih Universitas Kedokteran Klinis. Kalau kamu sendiri, Yanxi? Terserah, kamu bisa masuk yang mana saja. Kamu tidak berencana kembali ke Amerika untuk kuliah? Universitas apa, Amerika apa, semua itu tidak penting bagiku. Lalu apa yang penting? Yang paling penting adalah bisa tetap dekat. Pada saat itu, aku tahu bahwa perasaan kami satu sama lain saling terhubung. Malam harinya, dia datang ke kamarku, memintaku menutup mata, dan memberiku sebuah kejutan. Tutup matamu. Sebelum aku bilang boleh buka, jangan buka matamu ya. Oke, sekarang boleh buka. 0968. Kamu suka? Apa artinya ini? Artinya rumah. Sejak saat itu, kami seperti pasangan muda lainnya, menonton film bersama, pergi ke pantai untuk berfoto bersama. Aku juga memberikan ciuman pertamaku padanya. Hari-hari itu adalah masa terindah dalam hidupku. Aku pikir kami akan selalu bahagia seperti ini. Namun masa-masa indah itu selalu singkat. Sebuah telepon menghancurkan kehidupan manis kami. Setelah menerima telepon, wajah Yanxi tampak sangat berat. Tolong bantu pesan tiket pesawat cepat. Ada apa? Aku harus kembali ke Amerika.
Dia memberitahuku untuk menunggu di rumah dengan baik, dan setelah urusannya selesai, dia akan segera kembali menemuiku. Meskipun hatiku tidak tenang, aku tetap memilih untuk percaya padanya. Tapi setelah dia pergi, dia seperti menghilang dari dunia ini, tidak ada kabar sama sekali. Setiap hari, aku menunggu telepon darinya, berkali-kali mengangkat gagang telepon, tapi suara yang familiar itu tak pernah terdengar. Tepat saat aku ingin pergi ke Amerika mencarinya, kakakku membawa kabar buruk. Dia bilang Yanxi tidak akan kembali lagi. Luliu sudah memberitahuku. Dia bilang apa? Seperti... Dia bilang, Yanxi tidak akan kembali. Dia menyuruhmu untuk tidak menunggunya lagi. Aku tidak percaya. Hehehe, jangan bodoh dong. Aku mau dia sendiri yang mengatakannya padaku. Aku tidak percaya dia bisa sekejam itu. Meskipun tidak kembali, seharusnya dia menelepon dan memberitahuku langsung. Setiap hari aku menunggu di samping telepon, berharap keajaiban terjadi. Akhirnya aku menerima telepon dari Yanxi, tapi dia di seberang sana justru membenarkan apa yang dikatakan kakakku. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika, tidak akan kembali. Saat itu juga duniaku runtuh. Aku benar-benar hancur, air mataku tak bisa berhenti mengalir. Selama 4 tahun kuliah, aku tidak pernah pacaran sekalipun, karena aku selalu percaya Yanxi suatu hari akan kembali. Namun 4 tahun kuliah berlalu, tetap saja tidak ada kabar apapun dari Yanxi. Pada hari kelulusan, aku memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Aku membuang kalung yang pernah dia berikan padaku di sudut yang sepi. Aku pikir cintaku juga telah terkubur selamanya bersama kalung itu. Aku sudah tinggal di Beijing selama 10 tahun penuh dan telah menjadi seorang dokter bedah. Namun takdir sepertinya selalu suka mempermainkan orang. Di pesta pernikahan kakakku, aku kembali bertemu dengan Yanxi. Saat melihatnya, hatiku tiba-tiba bergetar hebat. Pada akhirnya, aku memilih untuk pergi. Aku takut harus kembali berhadapan dengannya. Hingga hari itu, saat petugas properti memeriksa dan menemukan rumah Yanxi bocor, aku secara refleks mencari kunci cadangan. Saat membuka pintu rumah, aku menemukan kalung yang dulu pernah aku buang. Aku menggenggam kalung itu, perasaanku campur aduk. Dengan penuh kegelisahan, aku segera mencari kakakku untuk bertanya. Ada apa denganmu? Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi? Pada malam kelulusan itu, aku sudah membuangnya. Kenapa bisa muncul di rumah Yanxi? Aku sedang bicara denganmu. Menghadapi desakanku, kakakku berhenti menyembunyikan sesuatu. Ternyata, orang tua Yanxi sedang bercerai dan ibunya mengalami gangguan mental dan butuh perawatan. Itulah sebabnya dia buru-buru ke Amerika Serikat. Namun, setelah sampai di sana, ibunya tetap tidak bisa menerima kenyataan dan melompat ke sungai. Yanxi hanya bisa melihat ibunya pergi, mengalami trauma, dan akhirnya dipaksa dirawat di rumah sakit. Agar tidak membebani aku, dia memilih untuk menyembunyikan semuanya. Pada hari kelulusan universitas, dia pulang naik sepeda dan terus bersembunyi di tempat gelap. Dia juga menemukan kembali kalung yang pernah aku buang. Setelah mengetahui kebenarannya, aku tidak lagi menyalahkannya, justru lebih merasa iba padanya. Kami kembali ke tepi laut tempat segalanya bermula dan saling berpelukan. Aku pikir akhirnya kami bisa memulai kembali segalanya. Namun, takdir masih terus mempermainkan kami. Tiba-tiba Yanxi pingsan secara tak terduga di tanah. Sebagai seorang dokter, aku segera membawanya ke rumah sakit dan melakukan serangkaian pemeriksaan. Namun tak disangka, hasil akhirnya ternyata adalah kanker stadium akhir. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini, aku tidak berani mempercayainya. Mengapa takdir begitu kejam kepada kami? Aku memilih untuk menyembunyikan kebenaran ini dari Yanxi. Aku tidak ingin dia menanggung rasa sakit ini. Tak lama kemudian, aku membuat keputusan yang berani. Aku memutuskan untuk melamar Yanxi. Pada hari gladi resik pernikahan, semua orang berpakaian sangat formal. Saat pintu besar perlahan terbuka, aku mengenakan gaun pengantin, dengan kalung yang dulu sempat hilang dan kini kembali tergantung di leherku. Di sampingku juga ada anjing kecil putih kesayangan Yanxi. Aku perlahan menuruni tangga, berjalan ke arah Yanxi dan melamarnya. Aku ingin memberikan cinta yang utuh dan kenangan indah untuknya di sisa hidupnya yang terbatas. Aku tahu jalan di depan akan sangat sulit, tapi aku bersedia menemaninya berjalan bersama hingga akhir hayat.